Perkenalkan, nama saya Nardinus Agung, NIM 21030301. Saya dari kelas 1C semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi sebagai tugas harian ketiga, yaitu pada mata pelajaran dasar-dasar ilmu politik tentang komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa demokrasi itu didukungi oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta macam-macam versinya, pada akhir abad ke-19, itu telah timbul suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi, yang dalam banyak hal bertentangan dengan asas pokok dari demokrasi konstitusional. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi proleter dan demokrasi Soviet. Seperti yang dipakai di Uni Soviet ini, atau dalam istilah demokrasi rakyat yang antara lain dipakai di negara-negara Eropa Timur sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan dalam dekade 50-an telah timbul istilah demokrasi nasional yang khususnya dipakai dalam hubungan negara-negara baru di Asia dan Afrika. Semua istilah demokrasi ini berdasarkan aliran pikiran. Komunisme atau Marxisme-Leninisme, ajaran Marx seperti yang ditafsirkan oleh Lenin, yaitu oleh golongan-golongan yang mendukung demokrasi konstitusional. Antara lain, internasional, suatu badan internasional demokrasi ini dicap tidak demokratis bagi kita yang dalam masa demokrasi. Terpimpin hampir terjebak oleh slogan-slogan yang dicetuskan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI. Ada baiknya kalau kita menerpang dengan agak dalam istilah demokrasi yang dipakai dalam dunia komunis, mengingat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPRS yang mempelajari pahaman komunisme dalam rangka mengembangkan Pancasila, dan secara ilmiah seperti di universitas dapat dilakukan secara terpimpin. Yang berikut, perkembangan Marxisme-Leninisme di dunia Uni Soviet. Pada saat itu, Lenin memimpin revolusi pada tahun 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. Namun, revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Namun, Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan tahapan pertama revolusi yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindas seperti tuan tanah, pejabat agama, pengusaha, dan polisi kar. Namun, Lenin ini banyak sekali menulis karangan-karangannya yang terkenal, antara lain Apa yang Harus Diperbuat, Negara dan Revolusi, tentang imperialisme, taraf tertinggi dari kapitalisme, imperialisme, beberapa gagasan.
Lenin ialah yang pertama, melihat pentingnya peran kaum petani dalam menyelenggarakan revolusi. Marx hanya melihat peranan kaum buruh. Lalu, yang kedua, melihat peranan suatu partai politik yang militan, yang terdiri atas profesional untuk memimpin kaum proletar. Marx berpendapat bahwa kaum proletar akan bangkit sendiri dan merumuskan cara-cara membentuk kekuasaan. Yang ketiga, melihat imperialisme sebagai gejala yang memperpanjang hidup kapitalisme. Namun Marx berpendapat bahwa kapitalisme pada puncak perkembangannya akan menuai ajalnya dan diganti oleh komunisme, sehingga kapitalisme ini sampai saat ini belum mati. Lenin juga istilah sosialisme untuk masa yang oleh Marx disebut tahap pertama masyarakat komunis setelah memimpin Uni Soviet dengan tangan besi dari tahun 1924 sampai 1953 dan melebihi Lenin dalam menjauhkan sifat medisis dari rejimnya, yaitu pada tahun 1993. Undang-Undang Dasar lama diganti oleh Undang-Undang Dasar baru yang secara formal menetapkan tercapainya sosialisme dan berakhirnya tahapan pertama dari revolusi. Namun, dengan demikian secara resmi dimulai tahap kedua, yaitu menyelenggarakan transformasi masyarakat ke era masyarakat komunis. Yang berikut, bagaimana pandangan negara mengenai demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Marx yang dimana-mana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-citanya, berpendapat negatif terhadap negara. Namun negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Kata Marx dan Engels, negara tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh suatu kelas untuk menindas kelas lain. Namun dikatakannya selanjutnya bahwa negara hanya merupakan suatu lembaga transaksi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan. Selama kaum proletar masih memakai negara, mereka tidak memakainya untuk memperjuangkan kebebasan, tetapi untuk menindas lawan-lawannya. Dan pada saat tercapainya kebebasan, negara melenyap. As long as the proof of line, yang artinya negara akhirnya akan lenyap pada saat komunisme tercapai karena tidak ada lagi yang ditindas. Sekian saja pemaparan materi dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.